Ibu bapak, saudara-saudari, teman-temanku semuanya, semoga damai Tuhan Yesus senantiasa menyertaimu semua. Apa kabar? Semoga saya menjumpai saudara-saudariku sekalian dalam keadaan sehat, bersemangat dan tetap yakin kita dilindungi oleh Tuhan. Saya juga sehat-sehat. Kita sudah hampir 1 minggu lebih tidak jumpa dalam renungan-renungan singkat saya seperti ini. Semoga tidak ada halangan lagi di hari-hari ke depan ini kita berjumpa dalam permenungan-permenungan singkat. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib. Dia menulis demikian. Hendaklah engkau selalu siap sedia dalam memberi sukacita, memberi kebahagiaan kepada orang lain daripada menyenangkan dirimu sendiri. Dengan itu, engkau tidak akan menimbulkan iri hati pada sesamamu dan engkau tidak akan ingat diri. Untuk Santo Yohanes dari Salib, urutan pertama dalam memberi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Setiap orang ingin bahagia, maka berilah kebahagiaan itu kepada sesama. Karena dengan memberi, maka secara pribadi kita akan keluar dari diri kita sendiri, kita akan tidak ingat diri. Itu bahasa Yohanes dari Salib. Dan secara sosial, kita menebarkan kebaikan kepada orang lain. Kebahagiaan dan sukacita tidak pernah akan berkurang ketika hal itu dibagikan dengan sesama. Kasih yang terungkap dalam memberi selalu melebarkan hati dan melapangkan dada, membuat hati menjadi damai dan teduh. Allah akan selalu hadir dan selalu dialami dalam ungkapan nyata yang demikian, yaitu memberi. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44 berbicara tentang memberi. Yesus katakan bahwa janda miskin telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Karena yang dilihat Yesus bukan jumlah pemberian itu, bukan bagaimana Anda memberi, bukan apa yang diberi. Itu tidak dilihat oleh Yesus, tapi cinta kasih yang mendasari pemberian itu. Itulah sumber kebahagiaan sejati. Sebagaimana Santo Yohanes dari Salib juga dia katakan, akhirnya kamu akan diuji dalam cinta, karena setiap tindakan, setiap kata-kata, setiap pemberian akan yang dilandasi dengan cinta, itu akan diuji sendiri oleh Tuhan pada akhirnya. Sehingga memberi adalah ungkapan jiwa yang bersyukur atas segala-galanya. Memberi itu menyenangkan jiwa dan memperbesar, melapangkan hati. Jangan tunggu kaya dulu baru mau memberi dan berbagi. Orang kaya adalah mereka yang selalu bersyukur dan bersyukur. Orang kaya adalah mereka yang berani membagi apa yang mereka miliki meskipun dia pun masih membutuhkan itu. Itulah orang kaya. Karena dia tidak kaya, karena dia memiliki, tetapi dia kaya karena dia berani berbagi. Berbagi yang membahagiakan itu bukan soal materi, tetapi yang lebih dari itu, yang imaterial. Saya berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi rasa maaf, berbagi rasa percaya, berbagi rasa optimis, berbagi semangat, itu juga berbagi. Berbagi waktu, saya mendampingi orang lain, ada bersama dengan orang lain, itulah pemberian yang penting. Seperti dikatakan oleh Yesus, dibuat atas dasar dan untuk mengasihi, untuk membahagiakan orang lain. Karena dengan membahagiakan orang lain, kebahagiaan kita tidak akan pernah berkurang. Maka jangan takut untuk memberi. Berkat Tuhan Yesus adalah pemberian Tuhan yang paling luhur dan paling mulia bagi kita. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah pemberian Tuhan. Diri kita, sesama yang ada di dalam rumah kita, sesama yang bekerja sama dengan kita, itu adalah hadiah, pemberian dari Tuhan yang harus disyukuri. Sehingga kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan
tidak ada cara lain, yaitu dengan memberi. Semoga berkat yang diberikan oleh Tuhan itu semakin diperbanyak, semakin diperteguh di dalam diri kita jika dibagikan dengan sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.